Shalom, selamat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bangun, tidak kekurangan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Dan kita bisa mengucap syukur, memuji Tuhan. Yang pasti rencana Tuhan terjadi sempurna dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa. Terima kasih untuk jalan-jalan-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Dan terima kasih karena kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang menyertai kami sepanjang masa. Hari ini kami mau menikmati lagi pribadi-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Dan kami mau terus naikkan syukur, memuji-Mu. Dan kami juga mengucap syukur karena rancangan-Mu terjadi sempurna di dalam kehidupan kami. Tidak ada ketakutan, tapi yang ada kepastian dan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Wow, wow. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Badai bergelora, jadi tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan, tak pernah sendirian, tak pernah sendirian, tak pernah sendirian. Ya yang selalu menyertai, yang selalu memimpin, yang selalu melindungi, Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, I will be still, know you are God. Oh, I will be still, ku akan tinggal tenang, karena ku tahu Kaulah Tuhanku, Kaulah Bapakku, yang selalu menuntunku, melindungiku, tak pernah meninggalkan, tak pernah sendirian. Kau Bapa yang luar biasa, yang menopangku, yang menggendongku, yang mengangkatku. Oh yeah, yeah, yeah.
Oh, tembok perlindungan-Mu ada di sekitar dan mengelilingi anak-anak Tuhan. Oh, oh, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Badai boleh datang, tapi itu jadi teduh di dalam nama Tuhan Yesus. Badai boleh ada, tapi Engkau yang melindungi kami dan Engkau yang membawa keluar melalui badai itu. Terima kasih karena Engkau yang terus menggendong putra-putrimu Tuhan. Engkau yang terus menjagai kami. Hari ini kembali lagi kami diingatkan bahwa tidak ada ketakutan karena penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagi mereka yang hari-hari ini melalui badai itu, sedang ada di dalam badai, Kau pasti bisa melaluinya. Karena Gembala Agung itu, Yesus Kristus Tuhan, Dia yang ada berjalan bersama denganmu. Dan Dia yang membawa keluar engkau melalui badai. Dia yang menggendongmu dan kau ada di dalam pelukannya. Hari ini pelukan Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus dialami oleh setiap putra putri kerajaan Allah. Nikmati kasih-Nya, nikmati pelukannya, kehangatannya yang luar biasa. Menuntun seluruh kehidupanmu sepanjang hari ini. Untuk kita dapat terus fokus dan mengerti bahwa hidup ini boleh ada hanya karena Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Good morning, haleluya, puji nama Tuhan. Mari taruh tangan kita di dada kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Ampuni kami untuk kesalahan-kesalahan kami. Dan biarkan anugerah-Mu membawa kami untuk kami tetap ada dalam rencana-Mu. Kami mau terus memperbaiki diri kami Tuhan. Kami mau terus menghidupi firman-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Mungkin kami bisa gagal, tapi kami akan bangkit kembali. Dan kami tidak pernah menyerah untuk kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu itu kesukaan bagi kami. Firman-Mu itu menyenangkan bagi kami. Firman-Mu itu membuat mata kami bercahaya. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu segala-galanya bagi kami. Tuhan, tolong kami hari ini untuk kami bisa menghidupi firman-Mu. Dan Tuhan, buat berhasil segala yang kami kerjakan. Dan Tuhan, tolong kami, lepaskan kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di seri yang kedua dari ketakutan, saya akan membahas dan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan yang ke-33. Ini menceritakan tentang ke-12 pengintai yang mendapatkan tugas untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, kita semua sudah tahu, hafal ceritanya ini bukan? Bagaimana ada Yosua dan juga Kaleb di dalam ke-12 pengintai itu yang diutus oleh Musa untuk melihat bagaimana keadaan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu. Dan kita akan melihat kisahnya. Kita baca mulai dari ayat yang ke-27 sampai yang ke-33. Dan kita akan melihat bagaimana ketakutan-ketakutan itu bisa diatasi lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat.
dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Sebuah kondisi di mana ketakutan menjadi sebuah alarm yang mengingatkan tentang bahaya. Tetapi satu sisi ketakutan juga menjadi sebuah sistem yang membawa orang-orang itu jatuh ke dalam dosa. Ini yang berbahaya. Di episode yang sebelumnya saya sudah membahas ini. Dan di episode kali ini kita mau melihat bagaimana ketakutan itu bisa menjadi sebuah sistem alarm yang mengingatkan kita akan adanya bahaya. Sehingga lewat ketakutan itu tidak membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, katakanlah hal yang positif. Amin. Ya, memperkatakan perkara yang positif itu jauh lebih menguntungkan daripada kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Yosua dan juga Kaleb, mereka berkata, tidak, memang mereka orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka memang orang-orang raksasa. Kita mungkin seperti belalang di hadapan mereka, tetapi kita percaya kita bisa mengalahkan mereka. Ini yang luar biasa. Ketakutan itu menjadi sebuah sistem alarm bagi Yosua dan juga Kaleb. Bagaimana mereka tahu ketika mereka memperkatakan yang positif, mereka sedang memperkatakan firman Tuhan dan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Ini sangat penting. Bagaimana kita memperkatakan ketakutan yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita berkata, abis deh gua, mampus deh gua. Udah gak ada lagi pengharapan udah terlindas sudah kita. Tertinggal sudah kita. Oh, terjadi. Ketakutan itu bukan menjadi sistem alarm, tapi ketakutan justru akan membawa engkau kepada dosa apabila itu kau katakan dalam hidupmu. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Makanya firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Artinya apa? Hati-hati dengan yang kau ucapkan. Makanya saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya. Ya, sejak kecil mungkin mereka awal-awalnya memang sulit dan memang masih perlu proses saya harus katakan. Tapi saya ajarkan anak-anak saya untuk apa? Memperkatakan hal yang positif. Saya selalu katakan kepada mereka, terutama kepada Sofia dan juga Zoe yang sudah lebih besar daripada si Christoph ya. Saya bilang, segala sesuatu harus dihadapi, segala sesuatu harus dicoba dulu. Jangan menyerah, jangan takut dulu, jangan mundur dulu. Hadapi dulu. Gagal nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Hancur nggak apa-apa saya bilang. Tapi engkau harus menghadapi. Karena saya sedang mengajarkan kepada anak-anak saya untuk mereka punya perkataan yang positif. Untuk mereka punya tindakan yang positif. Amin. Ini sangat penting. Ya, sangat disayangkan. Dari 12 itu
Yang 10 berkata kita ini seperti belalang. Aduh. Tapi Kaleb luar biasa. Nah, kita akan kalahkan mereka. Kita akan masuk ke tanah perjanjian. Maka itu hati-hati ya. Yang bisa menggagalkan engkau menerima perjanjian daripada Tuhan adalah apa? Ketika ketakutan itu bukan menjadi sebuah sistem alarm, tapi ketakutan itu membawa engkau kepada dosa. Hati-hati. Semua kita bisa takut. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga bisa takut. Tapi saya belajar untuk menjadikan ketakutan sebuah sistem alarm yang mengingatkan saya akan adanya bahaya. Dan saya harus berhati-hati, saya harus berjaga-jaga, saya harus membuat strategi supaya bahaya yang datang itu bisa saya kalahkan, bahkan bisa saya gagalkan. Amin. Iya. Kalau ada orang berkata, saya nggak pernah takut. Mungkin untuk A, B, C dia nggak pernah takut. Tapi untuk Z, dia takut. Semua kita bisa takut lah. Orang kita masih manusia. Haleluya. Setinggi-tingginya posisi kita. Sehebat-hebatnya ilmu kita. Kita masih bisa takut. Amin. Ya, kita orang yang diurapi sekalipun, kita masih bisa takut. Ada ketakutan-ketakutan dalam diri kita. Kita harus jujur itu. Tapi ingat, ketakutan itu normal, wajar. Apabila itu menjadi sebuah sistem pengingat untuk kita waspada akan adanya bahaya yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Masuklah dalam area ketakutan itu. Haleluya. Bagaimana Kaleb justru berkata, enggak, kita masuk ke dalam. Kita akan rebut. Kita akan hancurkan mereka. Wah. Jangan justru lari. Aduh, terbirit-birit. Aduh, masuk ke dalam ketakutan itu. Ketika ada sebuah alarm yang mengingatkan ada bahaya. Oke, selamat datang. Saya akan masuk ke dalamnya. Dan saya percaya ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, masuk ke dalam area ketakutanmu. Bukan kau justru menghindar dari area itu. Karena kalau engkau justru menghindar dari area itu, maka bisa jadi engkau gak akan mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Yang Tuhan sudah sediakan buat engkau di dalam area tersebut. Amin. Area apa yang hari-hari ini membuat engkau takut? Jangan lari dari area itu. Masuk ke dalamnya. Katakan, bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara besar di area ini. Aku akan taklukkan segala kuasa-kuasa di dalam area ini. Aku akan hancurkan segala intimidasi-intimidasi di area ini. Aku hancurkan. Aku akan masuk ke dalamnya. Area apa yang sedang kau takuti hari-hari ini? Masuklah ke dalamnya. Katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, tutup telinga dari semua perkataan yang melemahkan. Tutup telinga. Dua-dua tutup telinga. Dalam nama Yesus. Iya. Haleluya. Ya, jangan kita tutup satunya masih kebuka. Ya, jangan. Ataupun jangan kita tutup satu, kita dengar, akhirnya nggak bisa keluar lagi. Itu juga berbahaya. Tutup telinga dua-dua dalam nama Yesus. Dari semua perkataan-perkataan yang melemahkan. Dari semua perkataan-perkataan yang mengintimidasi. Dari semua perkataan-perkataan yang merongrong. Dari semua perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dari semua perkataan-perkataan yang hanya akan menghancurkan imanmu. Tutup itu semua. Haleluya. Tapi dengar perkataan-perkataan firman. Pujian kepada Tuhan naikkan terus. Amin. Memujilah Tuhan. Semakin perbanyak engkau mendengarkan firman Tuhan. Semakin perbanyak engkau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini penting sekali loh. Ya, jangan kompromi sama iblis. Ya, jangan biarkan intimidasi menguasaimu. Setitik pun intimidasi tidak boleh ada. Untuk itu apa? Tutup telinga sungguh-sungguh. Itu coba Yosua dan Kaleb. Kalau mereka nggak menutup telinga mereka dari perkataan-perkataan yang menyesatkan dari 10 pengintai itu. Waduh. Saya percaya orang-orang Israel nggak akan masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Kalau mereka nggak masuk, berarti bisa jadi Yesus nggak pernah lahir di tengah-tengah orang-orang Israel di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan.
lihat, ketika kita masuk ke dalam area ketakutan itu, maka kita akan melihat rencana Tuhan yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya adalah apa? Lihatlah sebagai sebuah peluang untuk engkau menikmati kemenangan. Wow. Ya. Lihatlah ketakutan sebagai sebuah peluang untuk engkau melihat kemenangan. Ya. Bagaimana engkau bisa mengalami kemenangan kalau engkau nggak masuk atau engkau nggak menerima sebuah tantangan? Nggak mungkin. Tiba-tiba dikatakan, ore Thomas menang, ore menang atas apa? Ya pokoknya menang aja. Hah? Menang apa? Menang main catur? Ya pokoknya menang. Menang main bola? Ya pokoknya menang. Menang ngusir setan? Ya pokoknya menang. Nggak ada sebabnya tapi tiba-tiba menang. Kira-kira ini benar nggak? Engkau akan mengalami kemenangan ketika ada area yang kau taklukkan. Engkau mengalami kemenangan ketika ada sesuatu yang bisa kau atasi. Jadi ketakutan, sistem sebuah alarm untuk mengingatkan kau akan bahaya yang akan datang. Itu adalah sebuah peluang untuk engkau mengalami kemenangan. Masuk ke dalamnya. Dan kau akan mengalami kemenangan. Haleluya. Yang berikutnya terakhir. Ingat, semakin besar tantangan, maka semakin besar keberhasilan yang bisa engkau nikmati. Haleluya. Haleluya. Di tahun 2023, kalau engkau mau mengalami keberhasilan, semakin besar tantangannya, maka keberhasilannya semakin besar. Amin. Haleluya. Saya berdoa, biarkan tahun ini setiap kita mengalami keberhasilan. Tapi ingat, engkau harus siap menghadapi tantangan. Dan tantangan yang terbesar yang harus bisa kita kalahkan adalah apa? Menjadikan ketakutan itu sebuah sistem untuk alarm mengingatkan kita bahwa bahaya itu akan datang. Tapi bahaya itu tidak bisa menghancurkan kita. Karena lewat ketakutan itu kita akan melihat itu adalah sebuah peluang untuk kita mengalami keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarkan firman-Mu ini terus mengajar kami. Biarkan firman-Mu ini terus menguatkan kami. Dan kami semakin bertindak hati-hati. Dan kami akan semakin menang dalam setiap peperangan-peperangan kami. Karena kami tahu peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tapi kami melawan roh-roh jahat di udara ya Tuhan. Kami melawan penguasa-penguasa kegelapan yang ada. Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat atas setiap umat-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.